Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala Perpustakaan Presiden University, Ibu Neilani Edwina dan tim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Jen Francois atau di kampus biasa dipanggil Madam Jen. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana kepemimpinan Indonesia, kepahlawanan Indonesia di forum dunia sekitar kurang lebih 10-12 menit. Baik, Ibu Bapak, judulnya adalah Indonesian Diplomacy and Heroism in World Forum. Nah, di sini artinya ada dua kata penting yang perlu kita tahu, apa itu diplomasi dan apa itu heroism. Nah, ya, jadi ada dua definisi yang perlu kita tahu sebelum kita membahas lebih jauh. Apa sih diplomasi dan apa heroism? Menurut Kamus Oxford, diplomacy is how countries talk to each other to keep peace and achieve mutual goals. Artinya di sini diplomasi adalah cara, gitu ya, cara bagaimana sebuah negara melakukan diskusi satu sama lain karena ada tujuan bersama. Ya, jadi setiap negara punya kepentingan nasional masing-masing, tapi ada tujuan bersama. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenal UN SDG, kurang lebih ada 17 tujuan, ya, 17 tujuan yang ingin dicapai oleh dunia ini. Dan semua negara bekerja keras melakukan diplomasi untuk mencapai 17 tujuan itu. Yang kedua, apa sih arti kata heroism? Ya, heroism adalah the act of being brave for the benefit of others. Artinya heroism ini adalah suatu tindakan memikirkan orang lain, bukan tindakan yang egois, ya, bukan tindakan yang mementingkan diri sendiri, tapi tindakan yang altruism atau yang mementingkan kepentingan orang lain. Dan di sini ada kata brave, ya, artinya berani mendobrak sesuatu, berani berbuat berbeda, berani kemudian mencapai tujuan-tujuan moral dan etika. Ya, ini artinya di sini sebuah tindakan, ya, tidak hanya omong-omong, ya, tidak hanya konsep-konsep, ide, tapi betul-betul melakukan tindakan. Nah, saya mulai dengan pertanyaan mendasar. Ya, saya mengutip Ernest Renan, seorang filsuf Prancis yang banyak menuliskan buku-buku tentang refleksi kebangsaan dan bernegara. Beliau mengatakan, qu'est-ce que c'est une raison d'être une nation. Jadi apa sih, gitu ya, ini bahasa Prancis, apa sih, gitu ya, makna atau suatu negara, ya, suatu bangsa menjadi negara. Jadi Ernest Renan mengatakan bahwa semua dimulai dari bangsa akhirnya menjadi negara. Nah, proses bangsa, ya, menjadi negara, ya, raison d'être adalah suatu alasan, gitu ya, alasan-alasan atau proses. Suatu bangsa kemudian menjadi negara, dikatakan Ernest Renan, itu penuh perjuangan. Artinya kalau tanpa adanya heroism dari bapak-bapak, ibu-ibu pendahulu kita, dari para bapak ibu pahlawan, ya, kita mungkin hanya Nusantara. Sampai detik ini kita hanya disebut Nusantara. Nah, dan kita tahu kan banyak bangsa-bangsa yang belum menjadi negara, gitu. Banyak mungkin bangsa Kurdi, bangsa Kashmir, ya, bahkan mungkin Bapak Ibu tahu bangsa Palestina, ya. Apakah itu bisa disebut negara? Nah, untungnya karena kita memiliki Bapak Ibu pejuang yang luar biasa, ya, akhirnya 1945 kita proklamasi diri merdeka, kita menjadi sebuah negara. Nah, ini proses ini yang kita tidak boleh lupakan dalam bagaimana kita memandang Indonesia. Atau kalau ada yang bilang, ya, siapa sih orang Indonesia itu? Ya, itu proses perjalanan panjang menjadi Indonesia, gitu ya, becoming Indonesia. Nah, apakah betul, gitu ya? Jadi saya dengan teman-teman mahasiswa hubungan internasional Presiden University, kami setiap tahun ada field trip melalui mata kuliah warisan pertahanan. Kebetulan warisan pertahanan ini adalah disertasi saya di Universitas Pertahanan. Kami ingin membuktikan bahwa apakah betul, ya, Indonesia ini suatu bangsa yang memang berjuang dan mampu mempertahankan kemerdekaan. Kami 2023 ke Jogja, terus 2024 ke Semarang, 2025 nih, tahun ini kita ke Surabaya. Nah, di setiap daerah ini kami betul-betul melihat bahwa memang ada warisan pertahanan yang menunjukkan bangsa Indonesia ini berjuang menolak penjajahan,
mempertahankan kemerdekaan, bahkan ketika kemerdekaan sudah diraih masih ada agresi militer dari penjajah ya, kita di 45-49 ya, sampai kita konferensi meja budar. Nah, kalau dalam disertasi saya itu saya sebut proses dari 1511 sampai 1949 atau sekitar 437 tahun itu proses menjadi Indonesia, ya becoming Indonesia, dengan banyak warisan pertahanan yang bisa kita lihat di setiap provinsinya. Nah, jadi kami betul-betul membuktikan apa yang diomongin si Ernest Renong ini, kami buktikan apakah betul ya Indonesia ini sudah negara gitu ya. Nah, dari mulai Jogja, Semarang, Surabaya, mungkin Bapak Ibu juga bisa di kota masing-masing melihat ya sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini saya petakan juga dalam disertasi saya. Jadi di setiap provinsi ini ada sejarah pertahanan kita ya, perjuangan bangsa. Hanya memang levelnya beda-beda. Kalau yang orange ini ya sudah baik kayak di Jakarta ini ya, termasuk Cikarang juga itu dan Karawang itu ada sejarah perjuangan sudah, artinya masih ada warisannya, tapi tinggal dimasukkan ke digitalisasi sosial media, karena kan kita menghadapi Gen Z ya, generasi instan yang lebih suka melihat tuh dari TikTok gitu ya. Nah, sampai ke level yang ungu nih, level yang menurut saya sangat bahaya, seperti misalkan daerah-daerah Indonesia Timur, karena tidak hanya digitalisasinya kurang, tapi ya perhatian Pemdanya juga kurang, kemudian belum adanya digitalisasi ataupun konten-konten kreatif ya terkait sejarah perjuangan bangsa itu. Nah, ini ya bukti-bukti keberadaan, betul nggak ya kita ini negara merdeka ya, kita negara yang berdaulat ya, ini bisa dilihat ya, ini ada di Surabaya ada Jembatan Merah, ada berbagai situs ya, juga di Jakarta ada Museum Sumpah Pemuda. Nah, kita kembali ke tema awal kita tentang poin-poin kunci diplomasi Indonesia. Yang pertama tentu Anda sudah mengenal bahwa kita diplomasi foreign policy kita ya, kebijakan luar negeri kita adalah aktif ya, dan bebas aktif gitu ya, bebas, independent and aktif ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi negara yang negara pendamai gitu ya, atau membangun perdamaian, kemudian berusaha menjadi negara ketua di negara-negara selatan, artinya negara-negara yang berkembang ya, dan kemudian juga konsisten mewujudkan perdamaian dan keadilan di dunia ini. Nah, tentu tadi ya, ketika kita tahu bahwa ya namanya berjuang itu harus ada actionnya, tidak hanya konsep ya. Jadi di sini nation's heroism ya, atau kepahlawanan bangsa kita di forum-forum internasional itu terlihat dalam aksi-aksi yang nyata ya, tidak hanya konsep atau omong-omong, tapi aksinya nyata. Misalkan dalam kita bagaimana kita mengadres ya, menawarkan isu-isu seperti perubahan iklim sampai resolusi konflik itu dengan suatu framework yang bisa dikerjakan. Ya, artinya setiap kementerian atau lembaga di Indonesia juga ikut turut mengerjakan isu itu gitu ya, turut memikirkan perdamaian dan keadilan dunia. Nah, contohnya di peacekeeping ya, dalam proses penjaga perdamaian dan juga resolusi konflik, kita ada ya, kalau kita membuka konstitusi UUD kita ya 1945, kita menyebutkan turut serta ya dalam perdamaian dunia. Dan kalau di eranya Presiden Prabowo itu sudah mengirim kurang lebih 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, termasuk kita memberikan bantuan kemanusiaan ya, bantuan finansial ya, untuk supaya kita menyelesaikan konflik. Kemudian juga kita menggunakan soft power gitu ya, dalam rangka kita ingin menjadi mediasi. Contohnya kayak kemarin itu ada di 2000-an ya, tahun 2000-an kita berusaha menjadi mediatornya konflik Afghanistan ya, di eranya waktu itu wakil presidennya masih Yusuf Kala ya. Kemudian terus di era yang Rohingya ya, baru muncul kembali di tahun 2020-an di eranya Presiden Joko Widodo juga, itu kita berusaha menjadi pendamai ya, berusaha untuk membangun perdamaian. Nah, ini gambar yang saya kutip dari Antalya Diplomasi Forum ya, kebetulan minggu depan saya akan ke Turki ya. Di sini Presiden Prabowo menampilkan Indonesia sebagai negara yang pendamai ya, negara yang ingin bahwa dunia ini berkeadilan seperti itu. Dan ini contoh nyata kita dari UN Peacekeeping mengucapkan thank you Indonesia gitu ya, artinya Indonesia turut berkontribusi menjaga perdamaian di negara-negara yang berkonflik. Nah, kemudian dalam yang pertama tadi ya peacekeeping, yang kedua adalah konteks negara-negara selatan. Ya, di sini Indonesia kan
salah satu yang menginisiasi ya adanya ASEAN, dan kemudian kita juga menjadi tuan rumah G20 ya. Kita juga turut aktif dalam organisasi untuk kerjasama ekonomi dan perkembangan ya, atau OECD. Nah, ini adalah negara-negara berkembang yang ya sebetulnya ingin maju dan ingin tetap memberikan semacam resolusi baru yang tidak terlalu barat gitu seperti. Jadi tidak hanya berpaku pada negara-negara superpower, dan kita mampu memberikan framework yang lebih kekinian ya, dan lebih mungkin dilakukan dalam perspektif orang-orang Asia gitu kurang lebih. Nah, ini kita berusaha dan kita sudah banyak melakukan kerjasama dengan tidak hanya dengan UN tapi dengan NGO, dengan internasional NGO juga. Nah, yang ketiga adalah di sini kita ada suatu konsep ya, kalau 1000 teman terlalu sedikit ya, satu musuh terlalu banyak. Artinya Indonesia dengan politik bebas aktifnya berusaha untuk tetap ingin berteman ya dengan semua negara, bahkan dengan istilahnya negara-negara yang dianggap musuh pun ya, Indonesia tetap mau membangun perdamaian. Contohnya di era Presiden Gus Dur, waktu sebelum beliau presiden ya, waktu sebelum Gus Dur presiden, Gus Dur datang ke Israel waktu itu, saya ingat ada pemberitaannya, datang ya sebagai teman gitu ya, dan merepresentasikan bahwa Indonesia ini ya fokus kepada keadilan dan perdamaian tanpa melihat agamanya apa gitu ya kurang lebih. Nah, ini suatu hal yang sangat baik ya, yang sudah diinisiasi oleh Gus Dur pada waktu itu belum presiden ya. Kemudian juga presiden yang sekarang, Presiden Prabowo, melakukan banyak kunjungan, terutama juga yang terakhir itu di sidang Majelis Umum PBB ya, dan di beberapa negara-negara untuk menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi salah satu negara yang dianggap baik ya dalam hal perdamaian dan keadilan dunia. Kemudian di sini tentu kita mendapati ada 3 masalah ya yang masih terjadi. Yang pertama adalah perubahan iklim. Sampai detik ini kita masih terus ya, antara negara utara dan selatan masih terus berdebat, masih apa sih framework terbaik gitu ya untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kedua adalah perdagangan manusia, bahkan di Indonesia dari data terakhir terutama di daerah NTT yaitu katanya banyak sekali ya perdagangan manusia. Yang ketiga adalah adanya cybercrime atau kejahatan bidang siber, seiring dengan memang kita sedang hidup di era digital gitu ya. Nah, Indonesia walaupun belum sempurna ya, saya katakan belum sempurna, tapi Indonesia sudah berusaha membangun banyak hal. Contohnya kita sudah ada green diplomacy ya, nanti forum di COP ke-30 di Brazil ya di tahun ini November nanti kita akan lebih memusatkan dunia tentang bagaimana sih inisiatif pasar karbon yang lebih berkeadilan. Jadi tidak hanya dari negara industri itu kayak seolah-olah membuang karbon dioksida ke negara-negara selatan ya, atau negara-negara berkembang, terus negara berkembang dituntut untuk reforestasi hutannya. Tidak semudah itu. Nah, nanti kita akan membahas ya di COP30 di Brasil ini di November ini, kita akan membahas bagaimana supaya ya pasar karbon ini lebih berkeadilan, jangan hanya menguntungkan negara industri. Yang kedua, perdagangan manusia ya, Indonesia sebagai salah satu leader ya di ASEAN tentu tahu bahwa kita juga menghadapinya ya. Saya tadi bilang di NTT ya, di Flores itu ada datanya bagaimana kita harus Indonesia sendiri juga secara internal harus menciptakan sistem restorasi hukum yang baik, yang kemudian tidak ada semacam kolusi ya, tidak ada satupun PNS di negeri ini yang melakukan kolusi ataupun korupsi, nepotisme untuk mendukung isu ini. Artinya dia sebagai pihak yang melakukan kejahatan gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Yang ketiga, dalam bidang digital Indonesia berusaha bagaimana menciptakan artificial intelligence yang beretika. Artinya AI ini bukan dipakai untuk contoh ya, untuk misalkan mengganggu keamanan nasional atau bahkan keamanan negara lain, tapi justru menggunakan AI untuk melindungi setiap warga negara. Nah, itu kita akan ke arah sana. Jadi di sini 3 hal yang perlu kita ingat ya tentang bagaimana peran diplomasi Indonesia dan kepahlawanan Indonesia dalam forum dunia. Yang pertama adalah keadilan ya, keadilan, perdamaian, dan kerjasama jangka panjang. Di sini dalam perdamaian kita melihat bahwa perdamaian itu bukan berarti tidak adanya perang, tapi adanya pemenuhan hak-hak dasar, hak asasi manusia ya, dalam konteks sandang makan papan ya. Nah, ini
Kemudian tentu kita ingin menuju ke perdamaian abadi seperti yang disebut Immanuel Kant ya. Yang kedua, keadilan. Keadilan dalam ideologi kita ada Pancasila. Tentu Pancasila itu suatu hal yang sangat ideal ya. Bagaimana kita mengakui mencintai Tuhan ya, kita berharap kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan dalam sila pertama ya, tapi juga kita ada 2 sampai 2 sila kedua, 3, 4 dan 5 yang membutuhkan intervensi manusia ya untuk menciptakan keadilan itu sendiri. Kita nggak bisa duduk berpasrah hanya ya itu terserah Tuhan, nggak bisa, tapi kita harus menciptakan sistem yang baik ya, dan dalam konteks kebijakan ya, dan dalam konteks action speaks louder than words ya. Yang ketiga, kerjasama jangka panjang. Di sini ada istilah-istilah Latin ya, bonum commune, arti kita setiap kali kita berpolitik adalah kita memikirkan orang lain ya, memikirkan kesejahteraan bersama. Bukan politik itu bukan diciptakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pro bono society, arti ketika kita punya keahlian, kita punya komunitas ya, misalkan di Presiden University ini kan ada banyak komunitas ya, ada pencinta golf ya, ada kemudian Friends Club ya kalau di Prodi HI, ada kemudian mungkin pecinta film. Nah, kita bagaimana kita tetap have fun dengan hobi kita, tapi kita berusaha untuk tetap alert ya, aware dengan isu-isu yang masih ada ya. Misalkan ada ketidakadilan ya, kita berusaha bagaimana sih ada film-film tentang ketidakadilan, kita mungkin bisa nonton bersama supaya mahasiswa Gen Z lebih alert ya, apa perannya sebagai mahasiswa. Jadi pro bono society, kita tidak menciptakan suatu eksklusivitas ya. Yang ketiga, homo homini socius ya, di sini adalah kontradiksi dari homo homini lupus, artinya manusia bukannya memakan manusia lain, tapi justru manusia dengan manusia lain ini saling melindungi, saling menyayangi, karena pada dasarnya kita ya adalah ya human ya, kita adalah manusia, baik laki-laki perempuan, kita tetap membutuhkan perdamaian, keadilan ya, kesetaraan gender, pemenuhan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, ini kesimpulan dari saya. Jadi sesuai judul ya, dalam konteks diplomasi dan kepahlawanan Indonesia di forum dunia, itu kita berusaha merefleksikan kita negara yang mendorong perdamaian, keadilan dan juga kerjasama global dalam jangka panjang. Walaupun belum sempurna ya, saya akui itu, tapi kita tetap berusaha ya. Yang kedua adalah Indonesia ini sebagai negara pejuang, karena tadi sudah dibuktikan ya dengan adanya banyak warisan pertahanan di seluruh provinsi, kita tetap menghargai prinsip-prinsip perdamaian, prinsip kebersamaan dan juga kemanusiaan ya, nilai-nilai untuk kita bisa menuju dunia yang lebih baik. Yang ketiga, kita aktif dalam forum dunia seperti PBB, ASEAN, ya, OECD, OKI, ya, Organisasi Konferensi Islam, dan semua platform yang mendukung 3 hal tadi, perdamaian, keadilan, dan kerjasama global. Jadi dimanapun ada 3 hal itu, Indonesia pasti ada, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ini email saya untuk diskusi lebih lanjut, ya. Email institusi saya jen.francois@presiden.ac.id. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di diskusi setelah ini. Terima kasih banyak. Merci beaucoup.